Sukacita yang begitu luar biasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian terbaik kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami siap memberikan pujian terbaik kami. Tubuh jiwa roh kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hanya kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kasih, my soul, my Savior God, to Thee. Yes, Lord. How great How great
dan hormat hanya bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Jemaat Kristus, mari kita bersukacita. Kita mau berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian umat-Nya. Mari dengan tepuk tangan kita memuji dan sembah Dia. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan sekali lagi, dari awal kita mau nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, sebab ada kuasa dalam setiap pujian umat-Nya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Firman yang menjadi jaminan dalam setiap perjalanan hidup kita, yang akan selalu menguatkan dalam setiap perjalanan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku, ya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan.
Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia, sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, biarlah kita boleh menangkap dan menjawab kebutuhan zaman. Nats kita dari Yohanes 3:16, dan kita akan belajar tentang asuransi yang sementara atau yang kekal. Ikut saya, sementara atau yang kekal. Ibadah pada saat ini menghasilkan sebuah perjanjian kekal. Mungkin shopping kita yang sementara, mungkin walking kita menghasilkan juga yang sementara. Dan biarlah kita boleh memilih dengan penuh keseimbangan, asuransi sementara atau yang kekal. Tepuk tangan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangannya masih sementara, lebih kekal lagi. Semua bilang haleluya. Kita ikut sebuah asuransi atau investasi agar suatu jaminan di mana keadaan kita yang tidak memungkinkan menerima jaminan. Jadi ikut asuransi, investasi supaya ada jaminan.
Tetapi ketika kita salah menginvestasikan sesuatu, maka keadaan kita tidak semakin baik, tapi bisa bertambah tidak baik. Kita baca nats kita bersama-sama. Membaca ayat termasuk berkat. Baca dengan keras. Ini asuransi kekal dalam Yesus. Dan ingat, gratis. Namun gratisnya bukan gratis sembarangan, gratis disertai jaminan yang kekal. Kita baca bersama, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, kekal bukan sementara. Semua perjanjian di muka bumi ini sementara. Ada yang perjanjian 1 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin seperti Cina meminjamkan Hong Kong kepada Inggris 100 tahun. Selalu sementara. Tetapi perjanjian dalam Tuhan itu kekal. Asuransi kekal dari surga ditawarkan oleh Bapa di surga dalam Yesus, dimulai dengan Bapa memberi, bukan Bapa mengambil. Asuransi dunia mengambil dulu, bayar iuran, plus pajaknya, dan banyak hal. Tapi asuransi dari surga yang kekal ini ditawarkan dengan kasih surga, memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan ingat, walaupun gratis, walaupun cuma-cuma, tidak diberikan otomatis. Tetapi whoever, siapa yang percaya, barang siapa yang percaya, ada respon dan bagian kita untuk mau mengangguk, mau berkata yes, mau bertobat. Supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang bernafas, setiap orang yang hidup, bukan yang percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan hanya nanti, sejak hari ini kita terima Dia. Udah ada sebuah garansi, jaminan. Karena itu ibadah kita berbeda dengan ibadah yang lainnya, yang belum tentu garansinya. Ya nanti mudah-mudahan, semoga kiranya, kalau bisa, lewat rambut yang dibelah 2 aja susah, apalagi dibelah 7. Tapi kita bersyukur, Yesus bukan rambut, Yesus jalan. Yesus kebenaran, Yesus hidup. Katakan Yesus jalan. Kalau bilang Yesus rambut kecil, Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Katakan haleluya. Sempat viral di media massa, di media sosial, nasabah sebuah perusahaan asuransi investasi terkemuka berbondong-bondong mendatangi si perusahaan untuk mengklaim dana tabungan mereka. Namun perusahaan asuransi tersebut gagal bayar. Mereka tidak bisa memenuhi janjinya seperti produk yang dijanjikan. Jadi sebenarnya asuransi yang dijanjikan itu sangat baik, pengikutnya banyak, yang dijanjikan sangat menjanjikan, tapi ternyata salah kelola. Itulah di dunia. Hari ini masih heboh dan sangat heboh. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di pihak pertama berkewajiban membayar, di pihak kedua menerima sebuah jaminan.
Waktu si pembayar itu membayar dengan rutin, premi-preminya tiap bulan, tiap tahun bahkan, satu saat dia memerlukan, dia menerima jaminan. Ada yang jaminan kesehatan, jaminan rumah sakit, jaminan operasi kecil, operasi menengah, operasi besar, bahkan jaminan kematian, tentunya bukan jaminan tidak mati, menerima sejumlah uang setelah mati. Tetapi ternyata di dunia ini semua janji tinggal janji, hanya mimpi. Bapak, Ibu, Saudara, semua orang senang menerima janji. Tapi saya ingatkan, janji siapa yang Anda pegang? Janji pejabat, janji jenderal, janji mungkin anggota DPR, mungkin orang kaya, mungkin janji konsultan. Selama dia itu adalah manusia yang menginjak bumi, tidak ada yang bisa sempurna ditepati. Saya enggak apatis, tetap ada orang-orang yang setia. Namun ingat, kenapa pemberkatan nikah dilakukan dulu baru catatan sipil? Pemerintah Indonesia punya sila Pancasila yang bagus. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pasangan suami istri ke catatan sipil, maka disarankan pemberkatan gereja dulu. Menerima blessing dari gereja, menerima blessing dari Tuhan, baru ke catatan sipil. Karena perjanjian pernikahan manusia dengan manusia bisa terbatas. Tapi perjanjian pernikahan manusia dengan manusia, suami dan istri di depan Tuhan, akan menjadi lebih baik. Semua bilang yes. Janji Allah tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dalam Alkitab ada banyak orang yang mengikat perjanjian satu dengan yang lainnya. Bahkan perjanjian tersebut berlaku turun-menurun. Anda tahu Alkitab ini namanya Alkitab Perjanjian Lama. 39 kitab. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Tidak cukup diberi lagi Perjanjian Baru. 27 kitab. Matius sampai Wahyu. Semuanya berisi janji. Dan janji Tuhan selalu ditepati. Adam pernah ingkar janji, Hawa pernah ingkar janji. Dilarang makan buah, Adam makan. Adam ditanya, Adam, kenapa kamu makan? Perempuan ini. Wah, kenapa kamu makan? Ular ini. Ular kenapa? Salahnya sendiri. Semua janji-janji yang Tuhan berikan dilanggar manusia. Tetapi tetap Allah mau memberikan janjinya. Lihat, Alkitab kita perjanjian lama. 39 kitab, tambah perjanjian baru, 27 kitab, total 66 perjanjian. Kalau dibulatkan menjadi mana 3:16. Karena begitu besar kasih Allah diberikan Yesus, supaya barang siapa yang percaya. Nah, di Alkitab ada banyak janji-janji. Kita lihat beberapa contoh. Mulai dari perjanjian 2 orang, beberapa orang. Tapi tetap ada janji yang sementara, ada janji yang sempurna. Janji yang pertama antara Daud dan Jonatan. Di 1 Samuel pasal 18 ayat 3 dan 4, Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Mereka membangun sebuah asuransi bersama kira-kira. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonatan menanggalkan jubah yang dikakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sebenarnya Jonatan tahu
Yonatan ini putra Saul. Kalau yang akan jadi raja Israel berikutnya adalah Daud. Tetapi Raja Saul, ayahnya Yonatan, enggak terima. Walaupun sebenarnya Daud adalah menantunya raja. Karena irinya Saul, bencinya Saul, enggak ngerti rencana Tuhan yang besar, Saul mencoba menombak Daud, membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud. Konsentrasi Saul tidak melawan Filistin, konsentrasi Saul terbagi mengejar Daud, dan tidak bisa. Tetapi Yonatan mengambil sebuah jalan tengah yang bagus, mengikat perjanjian antara Jonatan, putra Saul, dengan Daud, calon raja berikutnya. Dan kita tahu ternyata jaminannya bagus. Jika Daud menjadi raja, maka Daud tidak akan memusnahkan keturunan Yonatan. Berarti Yonatan tahu. Yonatan mencoba mengingkari ayahnya Saul, nggak bisa. Ya sudahlah. Jadi Anda dan saya perlu punya namanya sahabat-sahabat untuk tempat kita mengikat perjanjian. Hoping siang ho. Walaupun kadang banyak yang diingkari. Apalagi kalau perjanjian manusiawi, oh gampang. Tetapi kita bisa juga belajar dari baiknya Yonatan dan baiknya Daud. Sehingga cucunya Yonatan, Mephiboset, dipelihara Daud. Walaupun dia keadaan lumpuh sejak kecil karena dibawa lari oleh inangnya Mephiboset dan jatuh, tetap duduk semeja makan bersama Raja Daud. Itu Daud memegang janji. Keren. Semua bilang keren. Yang kedua, Yosua dan penduduk negeri Gibeon. Yosua waktu mengalahkan tanah perjanjian, di Yosua 9:15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka, orang Gibeon. Jaminannya orang negeri Gibeon tidak ikut dibinasakan. Mereka siap dijadikan asisten rumah tangga untuk orang Israel sampai hari ini. Kenapa orang Gibeon memilih untuk merendah daripada mati? Lebih baiklah merendah. Walaupun tentu ada ketidakjujurannya orang Gibeon. Mereka pakai baju compang-camping, seolah-olah di negeri yang jauh. Ternyata mereka di sekitar situ saja. Tapi karena Yosua dan pemimpin umat terlanjur mengikat janji. Jadi dari sini kita tahu ternyata orang-orang pilihan pahlawan itu memegang janji. Terakhir yang ketiga, ini lebih tinggi. Kalau tadi Jonatan dan Daud dan keturunannya, kedua Joshua dan Gibeon dengan suku bangsa Gibeon, bersama Yosua suku bangsa Israel. Sekarang paling tinggi ini, terakhir. Perjanjian Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Kita baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Yesus adalah jaminan. Sewaktu dulu saya ikut pemuritan di Perkantas, di kampus, di sekolah, ada jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, jaminan kemenangan atas percobaan, diajarkan, dihafalkan ayatnya. Dan itu cukup menguatkan saya waktu dalam keadaan kepepet. Hari ini kita akan melihat tingkat perjanjian lebih tinggi. Yesus adalah jaminan dari kasih Bapa bagi kita yang meresponi perjanjian dengan Dia. Dari ketiga perjanjian dan jaminan yang paling no tipu-tipu atau tidak ada kebohongan adalah perjanjian antara Allah dan manusia dengan jaminan Tuhan Yesus. Ingat, tidak bayar premi, tidak pakai biaya apapun, menerima Yesus sebagai juru selamat gratis.
Tapi untuk menjadi murid Yesus, Anda harus bayar harganya. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Pastikan hari ini Anda dan saya menyadari, ikut asuransi dunia nggak salah. Ikut asuransi kesehatan, jaminan, masa tua, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, nggak salah. Tapi pastikan Anda punya asuransi surga. Engkau memberi diri bertobat, memberi diri baptis Islam, seperti Yesus dibaptis, menjadi muridnya, sehingga engkau menerima sebuah perjanjian yang tidak ada bohong, tidak ada tipunya. Saya akan tutup dengan sebuah aplikasi untuk kita hari ini. Ada bagian Tuhan Yesus dan ada bagian kita umatnya. Selalu di muka bumi ini ada bagiannya, ada bagian kita. Saya beri contoh Musa. Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan sangat bisa membelah laut. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, hadap Fir'aun. Fir'aun keras kepala, dan memang Tuhan izinkan Fir'aun keras kepala. Kenapa ada 10 tulah yang menyerang bangsa Mesir? Sebab ada 10 berhala di Mesir. Jadi Tuhan menghajar bangsa Mesir karena punya dewa-dewi sebanyak 10 tulah itu. Kenapa diserang kata? Lah kayak mereka punya dewa kata. Jadi mereka juga ampun-ampun sama kata beneran. Kenapa mereka punya sungai Nil menjadi darah? Mereka menjadikan sungai Nilnya Dewi Nil. Terakhir anak sulungnya Mesir, dari anak binatang sampai anaknya Fir'aun, buat mati. Karena Israel anak sulungnya Allah, dijadikan budak dan tidak boleh lepas oleh Fir'aun. Sewaktu saya tanya kepada dosen saya, Pak dosen, kenapa sih kelihatannya Tuhan begitu kejam memberi hukuman kepada orang Mesir? Enggak kejam, itu pelajaran. Oh bagus. Dan yang penting, mentalnya orang Israel 400 tahun dijadikan budak, tepatnya 430. Jadi untuk bangsa Israel dari budak bangkit menjadi pasukan, itu perlu sebuah proklamasi dari Tuhan. Lihat es jatuh, lihat bala menyerang, terakhir melihat air menjadi darah, bahkan anak sulung mati. 10 tulah itu membuat orang Israel bangkit. Iya, salah kita dahsyat. Mari kita lihat bagian Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus hanya ada ya, pasti. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Semua bilang haleluya. Bagian Tuhan yang pertama, dalam Yesus hanyalah ya, 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 dan ya. Karena itu orang percaya nggak boleh sumpah. Ya, ya, ya. Tidak, ya tidak. Dalam Yesus janjinya ya. Tepuk tangan yang ya. Nomor 2. Yesus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan, dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Keren banget. Mengurapi, memberikan Roh Kudusnya, memeteraikan kita semua. Jadi hari ini pastikan 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan, dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Jelas bahasa Indonesia, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dia telah menyediakan bersama Yesus, jaminannya
jelas, dan pasti. Tuhan begitu kerjakan bagian sangat dahsyat dan sempurna. Katakan haleluya. Yang ketiga bagian Tuhan Yesus. Darah Yesus menyelamatkan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Katakan yes. Bagian Yesus, kalau di khotbah Paskah ada 5 titik darah Yesus. Titik darah Yesus pertama adalah Yesus berdoa, keringatnya campur darah. Kalau sampai berdoa keringat campur darah itu sudah ngotot. Kedua, Yesus dimahkotai duri. Dari kepala Yesus keluar darah. Ketiga, Yesus dicemeti 39 kali. Titik darah ketiga. Keempat, Yesus dipaku. Titik darah yang keempat, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Yang kelima terakhir, lambung Yesus ditombak, darah keluar. 5 titik darah Yesus diberikan untuk kita membayar, sehingga kita punya jaminan. Yohanes 3:16, asuransi surga yang kekal itu bunyinya begini, saya ulangi penutupnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, semua bilang supaya, setiap orang yang percaya. Saya tanya, semua orang enggak? Tidak. Semua yang bernafas? Enggak. Tidak. Contohnya, ada yang beribadah, ada yang enggak. Bahkan ada yang beribadah, tubuhnya di sini, ada yang pikirannya lain-lain. Bagian kita percaya. Percaya tak cukup, tapi juga dipercayai. Contoh, saya percaya sama Pak Niko, gembala saya. Tapi apakah Pak Niko percaya saya? Halo? Belum tentu. Atau sebaliknya, Dusia percaya sama saya. Apakah saya pasti percaya sama dia? Belum tentu. Tapi hari ini saya akan tutup. Anda mau terima asuransi abal-abal? Asuransi sementara? Atau asuransi yang kekal? Bagian dia telah bayar semuanya. Ada 5 titik darah Yesus dicurahkan untuk kita. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib yang dahsyat buat kita. Bagian kita percaya dan dapat dipercaya. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata begini, setelah Saul dipecat, setelah Saul di PHK, tentang Daud, Tuhan berfirman, dia berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Pastikan hari ini kau dipercaya dengan berkenan kepada dia dan melakukan kehendaknya dia. Pasti kau terima asuransi, bukan yang abal-abal, bukan yang sementara, tapi yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara mengikuti program ini, pastikan Anda tidak hanya punya asuransi di dunia, di kantor, tidak hanya punya asuransi kehidupan, kesehatan, mungkin asuransi kebakaran, kecelakaan, tapi pastikan kau punya asuransi yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun agamamu, apapun golonganmu, terima dia sebagai juru selamat Tuhan, bertobat dari dosamu, ikut dia, iring dia, jadi muridnya dia. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu untuk kami semua, supaya kami mengerti bagian Tuhan Yesus Kristus telah sempurna dikerjakan. Bagian kami mau percaya dan siap terus dipercaya dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai, berikan anugerah mulia, agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya berkat Tuhan, berkat terbaik, berkat berlimpah terjadi atas kehidupanmu sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, terus jadi berkat. Haleluya.